jamaah yang kesusahan dibantu. Tapi yang paling booming itu ketika kedatangan Happy Asmara. Kulo betul ngertos ya, Happy Asmara itu betul ngertos ya. Artis apa-apa gitu nggak ngerti. Begitu lihat videonya, waduh ini memang layak datang ke Sabilut Taubah ini memang. Nah untuk itu kita langsung ya mendengarkan pencerahan sekaligus mauidhah dari Gus Ikdam ya. Karena ini saya lihat di NU Channel juga banyak penggemarnya ini yang menunggu Gus Ikdam dengan Gus Kausar. Itu saya persilakan kepada Gus Ikdam, monggo Gus. Ngomong nopo kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, mugi-mugi beliau senantiasa pinaringan kesehatan dohiron wa batinan, dan semoga kita semua mendapatkan barokah ilmunya beliau. Dan yang saya hormati gus-gus saya, guru-guru saya dari Al-Falah Ploso, wonten panjenenganipun Gus Fahim, Gus Abdurrahman Al-Kautsar, Gus Salam, dan yang saya hormati Gus Helmi Zaini, Faisal Zaini, Ustadz Yusuf Mansur, Ibu Ida Fauziah, dan yang saya hormati semua. Yang jelas saya yakin kalau ini beda dengan jamaah saya. Saya itu biasanya kalau ngaji itu bilang jamaah saya itu garangan, tapi di sini tiba-tiba terkunci otomatis. Dan ini Mas Helmi ini paling hebat. Saya itu nggak pernah pegang mic di depan gus-gus saya, baik itu Gus Fahim maupun Gus Kausar. Jadi ini sangat terpaksa sekali. Tapi yang jelas saya tidak berani apa-apa. Yang jelas di NU itu enak. Hidup, berangkat ngaji, nggak berangkat ngaji, kita mendapatkan doa. Mesti doakan gitu. Jami'il muslimin wal muslimat. Itu NU itu. Setiap habis sholat gitu. Kalau lihat lainnya NU kan nggak, wong salaman saja takut. Jadi NU itu enak. Mati pun kita juga didoakan. Didoakan, bahkan orang buruk pun dimandikan, enek sing ngopeni. Jadi kalau ini memang semasa hidupnya ada yang belum baik, tenang aja, pokok panjenengan NU insya Allah keramut sampai mati dan terus mendapatkan doa insya Allah. Makanya saya itu enak, suka dengan NU itu nggak muluk-muluk. Dan yang nomor 2 di NU itu pasti kopen. Dilihat ibu-ibu ini lemu-lemu semua. Karena ya mayoritas nyun sewu yai seneng berkat. Nomor 1 itu pasti, alhamdulillah. Kan ini jarang-jarang kalau nggak NU dikit-dikit kan makan, alhamdulillah. Ya seperti itu. Dan alhamdulillah NU itu identik dengan sanad. Laulas sanad lakola man syaa masyaa. Jikalau tanpa sanad, sekarang itu banyak orang pinter-pinter ngomong tapi tanpa sanad. Saya ini nggak pinter, saya ini nggak ngalim, tapi karena saya sanad keilmuan saya mondok ini alhamdulillah lumayan jelas. Saya mondok di pesantren Al-Falah Ploso dan alhamdulillah ada salah satu Ning Lirboyo yang ketipu saya. Jadi alhamdulillah Mbah Yai kula niku nek ngomong ngoten alhamdulillah di rumah itu ini bukan takabur atau apa. Kula napa-napa nggih matur teng Gus Kausar. Ini kita hadus binikmah kalih. Sekarang usia saya tuh 30. Alhamdulillah setiap malam Selasa di rumah saya itu rutinan itu selalu hadir orang 20.000. Itu tanpa diundang. Kalau ada Happy Asmara bisa 50.000. Ya. Nggih. Lah itu semua karena barokah sanad keilmuan. Karena barokah sanad keilmuan. Makanya kiai-kiai NU itu dari dulu ya gitu, kelihatannya doanya saja nggak begitu jelas, ngeremeng, tapi ya barokahnya luar biasa karena segala sesuatunya itu ada sanad keilmuannya.
Tidak perlu kita yang dake-dake, yang sulit-sulit. Jadi di Jakarta ini metropolitan, jangan sampai panjenengan semua ini takut salah memilih pengajian, salah memilih ustadz. Yang paling penting dilihat dulu sanad keilmuannya. Itu identik ciri khasnya NU itu ya seperti itu. Bahkan tadi di mobil saya juga ngobrol, matur, nyun izin, gimana saya itu ngajinya kok dikit. Sebagai santri Al-Falah Ploso saya sangat malu, ngaji saya itu dikit. Santri-santri Ploso itu yai-yai besar itu ngajinya kitab besar-besar dan banyak-banyak. Saya itu cuma dikit ngajinya. Semisal hadis ya 2 hadis, 3 hadis gitu sudah, lainnya ya nyanyi. Tapi kok beliau-beliau ini wis gak masalah, wis pancen yo iso ngono wis terusno Mas. Pemorodo kenceng-kenceng nggih mboten saged nggih, alhamdulillah. Kiai NU itu selalu menenteramkan, menyenangkan, bahkan selalu memberi peluang orang yang memiliki kapasitas apapun bisa khidmah. Tidak semuanya harus ilmiah. Mungkin yang bisa hafal Quran, mengadakan semaan Al-Quran. Mungkin yang pejabat kayak Bu Ida, pripun yang ngopeni gus-gus ngeten niki. Nah, ya kalau saya ini ya orang baru kenal. Saya kesini ya nggak minta apa-apa. Cuma ya itu pantes sih. Enggak. Ini kelihatannya sudah mulai bahaya Yai. Ya kersane beliau mawon Gus kula nggih bahaya kula mungkin malah jenengan andapne teng Monas malah bahaya Gus. Weh mboten ajrih kula. Tapi nggih niku wau di NU itu seperti itu. Dan ini PR kita semua kalau sampai di kota besar ini NU juga bisa besar. Dan kita itu bisa menjadi pelopor kerukunan, perdamaian, penebar agama yang rahmatan lil alamin, yang tenang, semua kalangan bisa masuk, insya Allah luar biasa. Dan ini PR ibu-ibu niku, jadi jangan pernah minder. Ini loh yang kudung-kudung hijau-hijau ini loh, yang gemuk-gemuk ini loh. Lah, jadi di NU itu semuanya kangge kabeh, yang bisa masak payu, yang bisa nata acara payu, yang bisa payu semua. Oh iya, bahkan saya tadi di istana itu mayoritas ya yang bisa nata acara istighosah itu ya orang-orang NU. Pas pampres ya keringetan tok semua itu tadi, foto sama saya aja. Dan alhamdulillah saya juga gusnya NU. Pun saya sudah kehabisan akal ini, pusing. Ya itu tadi PR-nya untuk Bu Ida aja. Sekian dari saya, semoga ya Allah, ini saya yakin ini manjalasa aliman faka'na mazharoni, itu dawai Kanjeng Nabi, sapa wonge sing zaroh kepada orang alim ini banyak, ini orang alim ini beliau ya Allah. Buya Said ini idola saya, Gus Kausar, Gus Fahim, Gus Salam, Ustadz Yusuf Mansur. Kita seakan-akan ini duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya semoga ngopi santai ini besok kelak kita lanjutkan di surganya Allah dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya, nggih, belum mboten wantun niku kalimat garangan mboten wantun nggih. Nggih, garangane teng Jawi mriku. Nggih, pun dari saya cukup itu saja. Wo, dekengane pusat. Ya itu pokoknya bocoran. Itu tadi barokah sanad itu. Seperti saya bilang dekengannya pusat itu nyun sewu Yai. Saya itu waktu menerangkan fadhilul ibadah itu pada bab kalau nggak salah sholat sunnah, sholat qobliyah subuh kalau nggak salah. Dan sholat qobliyah subuh itu kan fadilahnya banyak sekali, itu termasuk bisa menyembuhkan penyakit apa, termasuk bisa menaikkan derajat kita gini. Fadilahnya banyak sekali. Nukilan dari kitab-kitab besar itu. Setelah itu saya itu tiba-tiba yaitu santri itu nggak pernah konsep seperti ini tadi. Saya nggak nyangka kalau mau dikasih mic, tapi ya alhamdulillah iso omong lah, senajan yo campur bahasa Inggris nih. Tapi ya gitu, tiba-tiba spontanitas karena ilmu tadi, mungkin barokah guru-guru saya, barokah riyadhah tirakat guru-guru saya. Tiba-tiba ada jok atau kalimat spontanitas jadi viral. Waktu itu kan banyak pejabat-pejabat ya yang mendadak tiba-tiba soleh ngaji itu loh. Di samping saya itu kan banyak itu ngaji pulang ya kosongan, salaman nggak ngerenjel blas. Lah
setelah itu ya maaf ini keceplosan ini. Kalau ini keceplosan, ya keceplosan kalau itu. Nggih, keceplosan kalau itu. Lah tiba-tiba ya itu. Saya bilang, dekenganmu wis gak terima no pejabat gak apa. Kalau kamu mau melakukan sholat sunnah atau sholat qobliyah atau sholat rawatib apapun itu, dekenganmu pusat, semua diam. Pusat Allah Ta'ala. Wes akhirnya tepuk tangan tapi tetap tidak dijalani. Ya seperti itu. Alhamdulillah ya, penting ngaji. Wes pokoknya saya ini hari yang paling mengerikan bagi saya. Saya bicara di depan guru-guru, ya semoga saya bisa mendapatkan barokah ilmu-ilmu beliau. Ya nek takok gak bahaya ya jelas bahaya banget nih. Bahaya banget. Mungkin dari itu ya estinyal ngoten mawon Yai, kula nyuwun tambahipun pangestu mungkin yen suwuk kula Yai, ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi tambah beneh niki. Dari saya wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ini kalau ngundang Gus Ikdam, Gus Kausar, Gus Salam, ya, Gus Fahim, ini bisaronya harus sahih ini. Ya. Dan karena di sini yang paling layak ya hanya Bu Ida Fauzia ini yang. Iya. Pak Ida saya kira bisa WA anak buah supaya salamannya nanti gerenjel gitu ya. Bapak tanggung jawab, apalagi pemangku dapil gitu ya. Last but not least ya, tadi saya kira nyambung dengan dawuh dari Romo Yai Said Akil Siraj bahwa peran ulama itu adalah alladzina yang turuna ilal ummati bi'inur rahmah, yang senantiasa memberikan siraman kasih sayang kepada umatnya. Dan di sini ada Abdurrahman Athani ya, Gus Dur yang kedua ya. Tapi disebutnya Gus Kausar ya, harusnya Gus Dur juga ya. Untuk menutup ya, menutup perjumpaan malam kita ini dengan khutbah ikhtitam ya. Monggo Gus. Tadi sebenarnya saya kepengen pengalaman Gus Ikdam, Gus Kausar ke istana. Gus Kausar udah beberapa kali ke istana mungkin ya, udah sering ya, udah hafal ya. Tapi salaman sama pas pampres tadi gerenjel betul. Kering. Wah, mereknya aja istana tapi nggak gerenjel salamannya nih. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad pada Gus Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jitabahu li nubuwati wa risalahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Ingkang kawula mulyakaken murabi arwahina, panutan kita sedaya, rujukan langkah-langkah kita dalam berkhidmah, dalam berjuang, khususnya dalam mengaji, Romo Kiai Said Akil Siraj. Beberapa tokoh, beberapa kiai hadir di antara kita, Mas Ustadz Yusuf Mansur, ada saudara kami Kiai Fahim Ruyani, ada Kiai Haji Abdus Salam Shahib, dan beberapa tokoh politik juga ada Mbak Ida, ada Mas Bupati Blora, dan juga ada Pak Wakasat, Pak Agus Subianto. Ya moga-moga berkah ngopi-ngopi malam hari ini, moga-moga jadi kasat Pak. Ya tapi ya harus ingat loh Pak, yang doakan loh Pak. Kita itu loh biasanya nggak sampai bunyi doanya, hanya pegang akuannya saja ada kalkulasinya. Ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul-kumpul, khususnya panjenengan semua harus benar-benar bersyukur
memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan ngaji dari Simbah Kiai Said Aqil Siraj. Mohon maaf, bagi kami para santri, Kiai Said Aqil ini adalah contoh atau prototipe seorang santri yang sangat luar biasa. Kami mulai kecil, mohon maaf, Mbah Yai Said itu tidak pernah di pelosok, tapi kami dari dulu sudah mendengar manakibnya. Kami itu di hampir setiap forum seringkali berbeda pendapat dengan Lirboyo karena biasa ya afatul jiwar ya. Apalagi kalau Basul Masail kami selalu berusaha untuk tidak sama. Walaupun kami dari rumah punya jawaban halal, tapi kalau yang dapat mic dulu Lirboyo kemudian jawabannya halal, kita pasti akan ganti haram ya. Ya. Cuman kemudian ketika kita mendengar beberapa tokoh-tokoh Lirboyo yang sangat luar biasa, diantaranya adalah panjenengan, kami ya tanpa terpaksa kami dengan tulus hati mengatakan memang sangat luar biasa dan harus kita kejar. Harus kita kejar sebagai generasi berikutnya, sebagai para junior. Syahidal anamu bifadlihi hatal ida wa fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Orang itu belum istimewa kalau yang nge-like itu masih sama-sama santri, sama-sama NU. Itulah kenapa Kiai Said Aqil selalu membuli siapapun kader NU yang kemudian hanya mendapat gelar doktor di UIN misalnya begitu ya, kan biasa gitu ya. SAG apalagi ya, itu kadang-kadang Kiai Said selalu membuli, bukan dalam rangka merendahkan, bukan, tapi memang beliau adalah orang yang memiliki himmah yang luar biasa, dan itu adalah contoh yang konkret umat Mbah Kanjeng Nabi itu harusnya memang seperti itu. Lahu himamun la muntahali kibariha wa himatuhu suhra ajallu minad dahri. Rasulullah itu memiliki cita-cita yang sangat luar biasa, bahkan cita-citanya yang kecil saja itu jauh lebih luas, lebih lebar, lebih dalam daripada masa. Dilalah duwe santri nahdiyin nahdiyat wong NU. Jangankan bercita-cita, hanya karep saja kadang-kadang wedi. Jangankan kok memiliki cita-cita yang besar, hanya sekedar berkeinginan, angan-angan, ngelamun neng WC lo kadang-kadang wedi. Jadi ya tadi itu, makanya kita gemuk hanya karena berkat dan rata-rata menyebabkan asam urat. Nah itu masalahnya. Jadi moga-moga beliau-beliau para guru-guru kita masih terus diberi usia yang panjang, diberi kesehatan yang prima untuk terus mendampingi kita, mangestoni kita, mengarahkan kita, dukani kita. Bagi kami para santri, dukani itu marah ya. Saya lupa kalau ini di Jakarta, karena suasananya sangat santri banget, jadi saya agak lupa. Yes, suasananya sangat nopo nggih, pondok banget lah. Jadi dukani itu adalah marah. Bagi kami para santri, ketika kiai marah mengingatkan kami, bahkan secara zahir kelihatan emosi terhadap kami, itu adalah sebuah kebanggaan. Banyak sekali santri yang mohon maaf ketika sampai boyong belum pernah dimarahin oleh gurunya, itu kadang-kadang memiliki kekecewaan yang luar biasa. Apakah kami tidak memiliki bakat berhasil kok sampai guru kami tidak marah? Ah gitu. Hampir semua masyayikh itu selalu dilahirkan dari kiai-kiai, dari tokoh-tokoh yang biasa menyuruh-nyuruh, menyalah-nyalahkan, memarah-marahi. Jadi ya ini agak beda ya dengan konsep hari ini, di mana guru harus yang apa istilahnya, yang care, yang apa, enggak. Wong kami ini masih kecil sudah mendengar wasbir alam muril jafami muallimi fa inna rusubal ilmi binafaratihi. Semua kegagalan kita sebagai murid ini biasanya karena ketidakmampuan kita bertahan akan tekanan daripada guru-guru kita. Mohon maaf Pak Wakasat, Pak Agus, kalau jenengan dulu dididik dengan biasa-biasa saja, dengan lemah lembut, saya pikir potensi keberhasilan panjenengan ya sangat minim sekali. Tokoh yang sangat luar biasa, walaupun tadi agak salah dicontohkan oleh Gus Salam, yakni Gus Abdurrahman Wahid, itu adalah salah satu tokoh santri, primadona para santri yang dihasilkan, dilahirkan dari situasi yang sangat luar biasa sulitnya.
Artinya nggak mungkin ada tokoh yang hebat kemudian lahir dari situasi yang biasa-biasa saja. Pasti ada gemblengan-gemblengan keras di sana. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mendengarkan, bisa nopo nggih bertemu. Mboten nginten saestu. Kula wau mriki nawa itu kula memang makan. Karena mohon maaf memang kami tadi itu sempat ke istana dalam rangka niatnya ya cari makan ya. Iya, karena seingat saya beberapa tahun yang lalu sebelum Covid kami dipanggil ke istana, itu makannya enak sekali ya. Tapi entah kenapa hari ini kok agak turun ya. Saya nggak ngerti. Agak turun kualitasnya. Jadi kami langsung mengalihkan rasa tomak kami ke rumahnya Mas Helmi. Jadi mohon maaf ketika kami di sini disuguhi bukan skoteng, apa namanya ini? Mikrofon. Ini agak zalim ya. Ya, mohon maaf. Ini agak zalim ya, karena pikiran kami kalau ada orang ulang tahun kemudian ngundang banyak orang untuk tasyakuran itu sifatnya walimah, makan ya. Ada to'amun yutakhad li khudusi surur, ada makanan yang dibuat karena ada kebahagiaan yang datang. Ini malah ada kerjaan yang datang. Lah malah ketika belum mengangkat kami, belum mengasih waktu untuk kami, dia ngomong, kita udah ndak bisa ini ngormati Gus Kausar, Gus-Gus ini semua, malah dipasrahkan ke orang lain. Patahlah kita. Itu sama, mohon maaf ya, kayak tadi kita mau istighosah, Romo Kiai Mustafa Agil, adik panjenengan, kemudian membuka dengan sambutan sebagai ketua panitia. Alhamdulillah malam hari ini semakin semarak dan kelihatannya istighosah malam hari ini semakin ikhlas. Langsung Gus Wahim, waduh, alamat ini. Waduh, alamat ini. Waduh ini. Kok tidak ikhlas? Kok akhlis wada alla turida bi taati ila taqarruba min ilahika dzil kila. Waduh, kita di rumah ikhlas, ngaji ikhlas, ini nyampe di istana masih diminta ikhlas. Alhamdulillah ya, moga-moga makbul. Alhamdulillah. Tapi prinsip ya tadi itu. Memang kenapa kami ini selalu bahagia. Mohon maaf teman-teman dari Jakarta, mohon maaf. Bagi kami para santri, kebahagiaan itu adalah wajib adanya. Kami itu dalam situasi apapun tidak mungkin tidak bahagia. Santri itu adalah orang yang paling pintar untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Santri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling kreatif untuk membahagiakan dirinya sendiri. Oke. Okay. Positif nih. Wong mohon maaf ini. Wong ada loh teman kami itu jadi pengurus. Kemudian di SP tetap tertawa. Tetap bahagia. Ada. Kita punya teman kayak begitu itu ya. Bahagia Nonton. Teko wonge. Ada gitu itu. Ya saya enggak ngerti tapi ada memang begitu. Dan bagi kami bukan kayak kalau Mas Idam tadi kan mengatakan bahwa orang NU itu dimanapun selalu makan-makan. Enggak cukup. Tidak hanya makan, orang NU itu di mana-mana memang selalu makan dan diawali dengan tawa-tawa. Jadi kalau ada rapat NU, ada kumpul-kumpul NU, pengajian NU, kemudian di situ kucem semua, mukanya semuanya ditekuk semua, tidak ada tawa di sana. Wah ini sudah mulai luntur ke NU-annya. Mohon maaf itu, Pak. Sudah mulai luntur loh. Sudah mulai, mohon maaf ini. Loh, benar ini. Karena loh. Enggak loh. Lah memang sampean mikirnya apa? Ya, enggak gitu, memang begitu. Karena kami semua ini ngaji dan kita tahu betul bahwa ada sebuah hadis diskusi mengatakan inna min ibadi qauman yadhakuna jahra. Yadhakuna jahra min saati rahmatillah. Karena memang ada beberapa itu di beberapa kitab yang lain bahasanya inna min khiyari ummati bahkan. Ada beberapa umat-umat pilihan yang memang acaranya itu yadhakuna jahra min saati rahmatillah. Dia tertawa lepas karena yakin betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa yabkuna sirra khaufan min iqabi. Nah, ini yang kita harus pertanyakan itu. Ya kadang-kadang kalau sendirian kemudian dia meneteskan air mata, menangis karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kan enggak kelihatan itulah. Kita kan bisa kamuflase itu. Tampil kayaknya orang yang sangat bahagia dengan tawa dan
di malam hari, ya tetap tertawa saja. Biasa saja. Yang penting moga-moga ya kayak doanya Mas Ikdam tadi, kita semua ini benar-benar diakui sebagai santri, benar-benar perjalanan kita mendapatkan barokah daripada para masyaikh kita, guru-guru kita, dan semoga para pendiri bangsa ini khususnya guru-guru kita, para muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama benar-benar ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, iya Pak, memang begitu itu ya, kayak tadi didawuhkan Mas Ikdam ini santrinya wah luar biasa. Santrinya Mas Ikdam itu garangan. Bahkan tadi di mobil Gus Salam sudah saya tawari, kayaknya kamu bakat jadi santrinya Mas Ikdam. Karena perilakunya itu cocok itu. Apa namanya? Langkahnya itu garangan banget gitu. Saya pengen kapan-kapan Mas Ikdam ngaji, Gus Salam datang. Loh iya, al hikmah itu dhalatul mu'min. Aina ma wajadtumuha akhadtumuha. Iya, enggak apa-apa Gus Salam, walaupun dulu Gus Salam adalah kiainya, gurunya Gus Ikdam, tapi enggak apa-apa. Sesekali ke sana ngaji kemudian ditanya, "Kamu siapa itu kacamata itu?" Nah, enggak apa-apa, ya. Enggak siap kayak ini. Enggak. Kita ini memang mohon maaf, Ki. Saya enggak ngerti, Kiai. Dulu itu kan kalau masyayikh kita, era guru-guru kita, suasana Indonesia ini memang adem, Pak. Kita itu adem betul. Hari ini saya enggak ngerti. Bahkan mohon maaf, sesama santri saja dulu itu enggak ada situasi kayak hari ini, saling cemooh, saling olo-olo, saling apalagi sampai somasi apa-apaan nih, belum ada itu loh. Enggak ada sunnahnya. Loh, enggak ada itu. Mansana sunatan apa itu, Saya enggak ngerti itu loh, ya enggak ada itu. Enggak, dulu loh, pancen, ya nggak paham, boh teko nggak penting ya, nggak penting teko nggak penting, sementing ngono kuwi. Karena apa ya? Kalau dari dulu itu kita kan intakidil qaul wahtarim qailahu. Kata Imam Syafi'i, intakidil qaul wahtarim qailahu. Enggak apa-apa di antara kita ini beda pendapat. Apalagi jelas-jelas memang pendapatan kita beda, ya jelas beda. Jelas lah. Kenapa kami dengan Gus Salam itu sangat sulit untuk cocok? Ya karena mungkin pendapat kami sama, tapi pendapatan kami sangat berbeda. Inilah yang membuat kami ini keberatan untuk kemudian terus padu. Oke Marzuki, sudah. Ini masih ada lagi ternyata yang mau dawuh. Sudahlah. Ini itu ada Kiai Marzuki. Ya, benar Kiai Marzuki. Nggih. Intakidil qaul wahtarim qailahu. Kita ini harus membiasakan diri untuk tidak masalah kalau kita ini beda pendapat, beda pandangan. Sugeng rawuh Kiai. Gak ngono bahasaku. Kiai Marzuki rawuh, ini sebentar kita sambut dulu. Nanti kita akan ceritai beliau. Ada loh beberapa orang di antara kita di SP tapi tetap bahagia. Akan kita kasih tahu, akan kita kasih info gitu loh. Info dari pusat. Ini info dari pusat ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nuwun sewu ya, sekedap ya. Ya, sekedap ya. Ya. Adan. Iya, enggak, Kiai Marzuki mau saya habari betapa bahagianya kami sebagai orang NU. Bahkan beberapa teman kami Kiai, itu ada yang dapat SP itu bahagia ya. Ada ya. Iya. Tapi sudah kelewat itu ya. Pada akhirnya kita nyampe di betapa pentingnya kita ini punya ilmiah. Kenapa mohon maaf para kiai kami itu dengan Romo Kiai Said itu sangat cinta.
Karena menganggap bahwa Mbah Yai Said itu ya kayak tadi didakwakan oleh Gus Salam, adalah orang yang luar biasa ilmiahnya. Abah itu ketika menjelang khol kemarin ya, ketika diberi usulan beberapa pembicara Yai, niki saestu Yai, mboten keranten mboten ngarso panjenengan, niki saestu. Memang diantaranya kami yang mengaturkan itu. Abah dawuh, ada 2 syarat untuk kemudian layak berbicara di khol Ploso. Ngalim sepuh ya, ngalim sepuh. Makanya kenapa kemudian kami ini ketika kami harus keluar, Ustadz, kami harus keluar, itu kadang-kadang kami ini memang agak ragu. Bukan karena apa-apa, kalau ngalimnya jelas nggak ngalim ya, tapi yang paling meragukan itu kemudaan kami. Nggak sepuh itu. Dan kadang-kadang memang ada teman kami itu sudah mau disepuhkan nggak mau sepuh. Ya ada. Teko wonge teko, lek iku nyoto teko lek iku wonge. Lek iku nyoto teko wonge. Ada itu, iku wonge nyoto teko. Jadi sebetulnya dia ini sudah sepuh. Nasabnya sepuh, hasabnya sepuh. Kitab-kitabnya sepuh, penghasilannya juga sudah kayak kiai sepuh. Tapi mau disepuhkan nggak mau. Nah itu kita juga punya problem seperti itu. Banyaklah PR kita. Sudahlah. Moga-moga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Moga-moga khidmah kita di NU benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, awake dhewe niku mboten perlu ndelok wong liya. Kula niku biasa. Saya ini kan anak buahnya Kiai Marzuki. Iya, Ustaz. Saya sering kali matur kepada beliau, kita sebagai orang NU itu sudahlah, tidak perlu melihat sana sini ya. Yang penting bagaimana NU ini kita bangun semenarik mungkin. Semenarik mungkin. Qarin nafsak bima ladaihi bil amsi. Bima kunta ladaihi bil amsi. Fa inna muhimmatak niku hanya lebih baik antakuna khairam mimma kunta fihi al amsi. Kita ini kepentingan kita sebetulnya tidak ada lain kecuali bagaimana kita menjadi pribadi, menjadi kelompok yang lebih baik daripada kemarin. Bukan karena apa namanya, kita harus lebih baik dari orang lain, karena setiap orang itu kan beda-beda. Yang penting bagaimana kita lebih baik daripada kita kemarin. Kalau NU kemudian setiap hari lebih menarik, lebih meningkat kualitasnya, insya Allah lambat laun pasti pelan-pelan akan membuat orang tertarik. Moga-moga NU niki mustamirah daimah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, dan kemudian kita yang muda ini benar-benar diberi kesempatan, diberi taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan ya semampu kita. Ya kalau untuk ngejar Kiai Said ya bradal toh Pak. Ngalim, sepuh, pemberani. Kalau kita ini berani pemberani, tapi ya tergantung. Kalau kita ini sangat tergantung sekali. Sangat tergantung sekali. Iya, kayak tadi Mas Ikdam sudah semangat, kemudian melihat Mbak Ida kayaknya tidak ada respon, langsung turun dia. Gak panjang dia. Dia nggak yakin. Nah, kalau saya nggak, karena memang tadi masuk istana pinnya beda, Mbak. Pinnya beda. Kita kan merah, Pak. Ada merahnya, Mbak. Dia kan masih hijau, Pak. Jadi dia kesini belum bahagia. Nah, kalau saya kesini sudah matang, gitu. Kira-kira begitu. Jadi sudah tidak terlalu tomak lah dengan menteri-menteri, apalagi mohon maaf menteri kok partai NU. Waduh, melas mesti gue. Biasa nih, Pak. Menteri kok partainya NU, melas biasanya. Tapi moga-moga ke depan menteri NU muktabar. Moga-moga menteri NU muktabar. Muktamad, muktabar. Nggih ya, leres niku ya. Saya benar-benar mengikuti betul bahwa Romo Kiai Said yang ada di Jakarta menyerahkan semuanya kepada apa yang menjadi istikharah dan musyawarah daripada masyaikh ashabil ma'ahid. Beliau sudah berjuang untuk kepentingan pondok-pondok pesantren, kepentingan NU dan kepentingan para masyaikh. Kok ternyata alamnya gagal? Itu bukan faktor Romo Kiai Said. Ya karena orang sana, siapapun dia yang belum NU, sama sekali memang tidak memandang kita layak untuk diperhitungkan. Entah itu faktornya apa. Kalau kata Pak Jokowi, faktornya kurangnya kekompakan. Tadi ya Pak Jokowi ngomong itu, kurangnya kekompakan sebagai warga, sebagai bangsa Indonesia. Moga-moga NU kompak. Kalau NU kompak, mesti Indonesia insya Allah bersatu, kompak,
dan setiap bersatu mesti di dalamnya ada berkah, ada manfaat, ada maslahah. Ngapunten ingkang agung khususnya datang Romo Kiai Said, datang Mas Helmi Faisal yang kebetulan hari ini ulang tahun. Sudahlah Mas, ini ulang tahun itu apa? Syukurnya apa? Jenengan kok berani-beraninya ngundang kiai-kiai top kayak begini loh, gimana loh? Saya khawatir kalau ini semua jenengan anggap teman gitu loh. Kalau jenengan nganggap teman kita oke. Kalau jenengan nganggap kita semua ikhlas kayak Kiai Marzuki, ya berat Mas. Berat lah Mas. Ngapunten ingkang agung, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang harus digarisbawahi oleh Gus Kausar, acara di sini rutinan dan rutinan dan narasumbernya itu berganti-ganti, jamaahnya tetap. Ya, itu menunjukkan tuan rumahnya baik hati. Jadi kalau sudah ada Menteri Tenaga Kerja tapi masih belum jelas juga, ya apa boleh buat. Mbak Ida kapot tuh mana guys. Ahlan masahlan di sini hadir Kiai Haji Marzuki Mustamar ini, Ketua PWNU Jawa Timur. Ya. 1 bulan lagi ya. Datang ke istana untuk perpanjangan SK kayaknya ini. Ya. Tadi dawuh Yai Said kepada kita semua, Kiai Marzuki. Islam itu mengajarkan kita untuk pandai. Wajib. Kalau kita bodoh, itu hukumnya dosa. Islam itu mengajarkan kita untuk menang. Kalau kita kalah, hukumnya dosa. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk kaya. Kalau kita melarat, hukumnya dosa. Harus ya, nggih? Dalam satu hadis disebutkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam harus unggul lah, dan nggak bisa diungguli. Maka untuk itu malam hari ini menjadi momentum memotivasi kita semua bahwa kalau kita masih bodoh, ya berarti kita masih dalam limpangan dosa. Itu kita minta dawuh dari Kiai Marzuki Mustamar, ya, dari perintah dari Buya Said, ya. Ngeten Gus, kalau sengaja ngundang Gus Kausar, Gus Salam, apalagi Gus Ikdam untuk mau idoh di sini, mahal ya. Tapi karena panjenengan semua dawuh di sini karena perintah Buya Said Akil Siroj, diskon 70%. Lumayan. Kalau yang luar. Iya, bungkus. Nah, untuk itu kita minta dawuh dari Romo Kiai Marzuki Mustamar untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kita sampaikan mabruk Mas Helmi atas milad yang keberapa ini? Oh, tak pikir sekitar 31 aja. Mugi-mugi barokah panjang umur. Dan tetap khidmah di NU meskipun sedang apa ini? Abu Ya Ki Said, mugi-mugi panjang umur Ki, sehat wal afiat, ulul umur fi taatillah. Gus Salam, Gus Kausar, Gus Fahim, Gus Imam, yang wingkingi sinten Gus Imam. Bupati Blora nggih kok nggih. Oh, Masya Allah. Nggih, bagus. Ustadz Yusuf Mansur, kemudian Bu Menteri apa? Menteri Tenaga Kerja nggih, Bu Ida.
Terus menika yang pegang HP ini? Oh, nggak kenal. Nggih. Semoga Ibu Helmi terus berbahagia dan tidak ada sesuatu yang jadi sandungan. Hadirin hadirat para kiai rahmakumullah. Ada hadis begini. Khairu baitin baitun fihi yatimun mukram. Sebaik-baik rumah itu rumah ketika ada anak yatimnya. Anak yatim itu diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Disayang, ditolong, dilindungi, dan segala macamnya. Saya keliling Gus Kausar, Nyun Sewu, Papua sudah yatim. Papua yatim. Kalsel yatim. Boten kira ya, boten kira SP niki bahas lari yatim. Dan Kaltara juga hampir yatim. Wallah alam bisa. Monggo sarang-sarang yang punya akses ke sono, Mas Mo, juga Muktabar Muktamad, segera kempal koordinasi menyamakan frekuensi, menyamakan langkah untuk Ikromul Yatim niku. Dan kalau nggak segera dilakukan, kasihan mereka juga. Saya yakin Gus Salam bisa, saya yakin Gus Kausar bisa, dan segala jaringannya tentu juga hizib-hizib dan doa-doanya. Ya. Kita makmuman lillahi ta'ala. Ya. Dari dulu kalau di Jawa Timur Kiai apa kata Peloso, apa kata Lirboyo, dan bagaimana dawuh dari Peloso itu lalu terus digulirkan menjadi satu gerakan. Iku mengke patihipun gimana koko salam. Kalau ingin dawuhipun bahayai jelas kan huwa sambut jelas. Faidah kana kadzalika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Selanjutnya para kiai hadirin hadirat rahimakumullah. Dulu awal kami dilantik di Denanyar, seingat saya matur begini tentang khitoh itu. Garis awal didirikannya NU atau khitoh itu kalau melihat latar belakang kenapa Mbah Hashim bersama Ki Wahab sampai mengundang Ki Jawa Madura untuk rapat di Surabaya, lalu memutuskan membentuk dan mengirim komite Hijaz. Itu yang paling menyentak kiai itu karena ada
pemberontakan Wahabi itu Kiai di Saudi, sampai melakukan kebiadaban yang luar biasa, makam banyak dibongkar, kemudian kitab-kitab banyak dimusnahkan, ulama banyak dibunuh, bahkan merencanakan makam Nabi mau dibongkar. Nah, itu yang mengundang keprihatinan para kiai-kiai, akhirnya membentuk Komite Hijaz melobi Raja Saudi. Antara lain supaya itu enggak jadi dilakukan, membongkar makam Nabi itu. Kemudian agar imam di Masjidil Haram itu tetap mengakomodir mazhab-mazhab. Nah, dari sejarah itu menurut kami misi NU yang amat sangat pokok itu menjaga, mengembangkan, melestarikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah, lalu salah satu dari mazhab 4, kemudian Abil Qasim Imam Junaid al-Baghdadi, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir al-Ilani, juga Imam Ghazali. Nah, misi NU yang amat sangat pokok itu. Dan dari zaman ke zaman, baik itu tulisan maupun ceramah-ceramah, bagaimana ceramahnya Ki Hasyim Abbas, bagaimana ceramahnya Ki Munawir Krabya, bagaimana ceramahnya Ki Maksum, dan tulisannya Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, bagaimana Mbah Hashim menulis Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan banyak yang lain. Mbah Dol juga menulis hal yang serupa. Terus Ki Fakih Mas Kumambang juga menulis hal yang serupa. Lalu Ki Maimun membuat takrid tentang tulisannya Mbah Fakih Mas Kumambang. Semuanya itu membuktikan bahwa masyayikhuna semangat betul dalam mencegah jangan sampai Wahabi itu masuk. Jangan sampai anak-anak kita itu terpapar Wahabi. Jangan sampai Wahabi berkembang di Indonesia. Nah, ketika ada kasus salah satu pengurus penting di Indonesia ini mengusulkan agar aliran Wahabi menjadi aliran yang dilarang, orang itu malah kena semacam SP lah. Nah, kemudian atasannya punya kebijakan ngerangkul semua. Dan itu benar-benar membuat kami kaget. Apa Mbah Hashim seperti itu, apa Mbah Wahab seperti itu, apa harus rangkulan dengan mereka, dan sebagainya. Dan apalagi kalau rangkulannya itu rodok kenemenen. Akhirnya karena harus merangkul dengan orang lain, mempertahankan rangkulan dengan orang lain, itu Gus Kausar kepitek. Kalau Gus Kausar mau kepitek sikile Gus Salam kepitek gulu nih barang. Nah, kondisi-kondisi seperti ini terus kita bagaimana? Napa cekap ndonga mawon kali nangis dengan Gusti Allah. Nyumangkaken derek Gus Kausar mangke. Nggih. Lah kok ngoten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu masyarakat bawah itu bertanya-tanya, ada si fulan yang kadang masyarakat bawah itu enggak kenal dengan si fulan itu. Ada juga si fulan yang masyarakat bawah enggak kenal dengan si fulan itu. Kira-kira si fulan yang tahu-tahu masuk itu tetap berkomitmen untuk menjaga Ahlussunnah wal Jamaah, berkomitmen menjaga masyayikh, berkomitmen menjaga pesantren dan ajaran juga tradisi-tradisinya, atau malah nggak ngerti apa-apa. Itu masyarakat yang di bawah itu bertanya-tanya, kami nggak bisa jawab.
Seringkali Kiai Fulan itu ada di situ itu aliran apa? Kami nggak tahu. Fulan tahu-tahu duduk di situ itu latar belakangnya, kami nggak tahu juga. Fulan itu kok jadi mursyidul a'zam. Saya menganggap menjadi mursyid meskipun nggak jadi mustasar, tapi di atas mustasar ada mursyid. Kesana kemari disertai mursyid itu dalam acara-acara penting, mursyid itu juga datang terus. Nah ketika masyarakat tanya, itu agamanya apa sih si mursyid itu? Kami juga nggak tahu. Mohon mungkin Gus Salam yang bisa mengakses pintu langit, bisa memberi pencerahan pada kami tentang orang-orang itu. Dan setelah jelas keberadaan orang itu kayak apa, syakhsiahnya kayak apa, i'tiqadatnya kayak apa, lalu nanti harus disikapi kayak apa, nyumbang nggak akan Gus Kausar mangke. Pokok niki PR kangge Gus Kausar mah. Yang terakhir, nggih. Yang terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alumni-alumni yang menyebar ke seluruh Indonesia. Mereka ada yang alumni Lirboyo, Ploso, Sidogiri, dan segala macamnya. Iki kula matur teng Gus Salam. Mereka benar-benar menunggu dawuh dari Gus Salam. Dan mereka manut ken donga nggih manut, ken istighosah nggih manut, ken tilem nggih manut. Mana yang terbaik untuk kita, mana yang terbaik untuk Indonesia, mana yang terbaik untuk Nahdlatul Ulama, disuwun kanthi saestu napa lewat istikharah napa terus pundi, terus kita yang di bawah tinggal bergerak mawon. Kepada Gus Helmi sebenah malih, mugi-mugi panjang umur Gus, mugi-mugi bisa berkiprah lagi dengan kiprah yang anfa. Semoga anu nyalon nggih. Insyaallah dados. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan. Allahumma ahdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna al-jannah ma'al Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nar sitra wa hijaba wa ila al-khairat kulliha dalila wa imama. Allahumma tahhir qulubana wa qarri 'uyunana wastur 'auratina wa amin rawatina washfi mardana waqdi 'anna duyunana wa bayyid wujuhana وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا عبيدك وأبناء عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لنا آمين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلج. كل يوم نرتجي فرجا كل يوم نرتجي فرجا كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.